Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang mana pada pagi ini Allah menuntun kita, Allah mengarahkan hati kita berjalan menuju kebaikan dan ketaatan. Allah menggerakkan hati kita untuk mencari sesuatu yang membawa manfaat, membawa maslahat, dan sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang di dalam keselamatan serta ketenangan, yakni sesuatu yang menjadi sumber segala kehidupan yang berupa ilmu. Ilmu huwa kulla syai'. Ilmu itu segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berharga dibandingkan ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih mahal dibandingkan daripada ilmu. Keislaman kita, keimanan kita tidak ada nilainya apabila keislaman dan keimanan tidak dibangun di atas dasar ilmu. Dengan ilmu ini Allah memberikan kepada kita furqan. Dengan ilmu kita diberi kemampuan untuk membedakan. Ya. Bahkan dengan ilmu inilah suara yang harus kita dengar dan suara yang harus kita hindari. Pandangan yang harus dilihat dan pemandangan yang harus ditinggalkan. Perbuatan yang harus dilakukan, perbuatan yang harus dijauhi,
Itu semua bisa kita lakukan apabila seseorang diberikan ilmu oleh Allah. Ilmu inilah yang menuntun hidup kita, yang menuntun pikiran kita. Kapan kita berjalan lurus, kapan kita belok ke kanan, kapan kita belok ke kiri, bahkan kapan kita harus berhenti. Ilmu yang menuntun. Lihatlah, banyak di antara saudara kita, kaum muslimin, teman-teman kita, waktunya berjalan, dia malah berhenti. Waktunya berhenti, dia malah berjalan. Karena dia berjalan, hidup dengan angan-angannya, dengan seleranya, dengan nafsunya. Nafsu dengan ilmu tidak selalu sama. Ilmu itu lijamun nafas. Ilmu itu yang akan mengendalikan nafsu. Jadi kalau orang hidup dengan nafsu tanpa diiringi dengan ilmu, maka orang ini akan berjalan dan menjalani hidup dengan liar. Apa hidup dengan liar niku, Pak? Dalam hidup tanpa aturan. Nah, kalau binatang yang begitu dimaklumi. Kalau binatang yang demikian maklum kita. Orang tidak akan nyalain. Hanya mangkel gitu saja. Seperti ada kucing tiba-tiba berak di teras kita. Ya suka-suka dia, memang tempatnya kucing berak itu nggak ada ketentuan. Dan kita pun tidak pernah nulis kucing dilarang berak di sini. Kalau kita nulis begitu, kita dikatakan bodoh sama orang. Leres betul? Kita nggak mungkin nulis di halaman kita ayam dilarang berzina. Harus nikah dulu? Enggak pakai. Pakai ta'aruf? Enggak usah. Pakai nador? Enggak penting. Pingin kejar gitu. Gimana? Liar. Tapi hasil perzinaan ayam itu halal. Telurnya sampai dadar. Itu kan hasil pernikahan apa perzinaan? Perzinaan. Nah, itu telur haram. Nggak ada aturan di situ karena dia binatang. Mau berjalan ke barat, mau berjalan ke timur, mau makan ini, mau makan itu. Kita ada akal, kita punya perasaan, kita punya nafsu, punya syahwat. Lah ini semua kalau tidak dikendalikan, maka kita terjatuh ke dalam dosa-dosa yang sesuai dengan derajat nafsunya. Niku dikupas secara rinci oleh Imam Ibnu Qudamah. Wonten ngene kitab Minhajul Qasidin. Dosa itu ada 4 tahap. Yang pertama dinamakan danbun mulkiyah, dosa kekuasaan. Di mana nanti ada sosok-sosok manusia sing rumangsa duwe kekuasaan, maka nanti kalau sudah rumangsa punya kekuasaan, rumangsa punya kewenangan, kebijakan dalam membuat semua aturan, muncul sifat-sifat rububiyah. Gawe aturan sesuka hati dia, sifat ketuhanan muncul. Itu enggak layak bagi manusia. Makanya jangan sampai punya sifat seperti itu. Muncul sosok-sosok yang namanya Fir'aun.
gawe aturan sakarepe dhewe karena rumangsa duwe kekuasaan. Tahap yang kedua adalah dzanbun syaitoniyah, dosa syaiton. Yang mana nanti manusia punya sifat-sifatnya setan. Menghalang-halangi orang dari mencari ilmu, menghalang-halangi orang untuk taat kepada Allah, mengajak orang maksiat, mengajak orang berbuat mungkar. Itu sifat-sifatnya siapa? Setan. Makanya jenengan dengan saya kalau sudah berusaha menghindari maksiat, jangan menjadi penyebab datangnya maksiat. Contoh, nikah anake ngundang elektun. Nah, ada apa enggak? Oh banyak, bukan cuma ada ya. Mohon sebelumnya yang rumongso depannya kosong maju, Pak. Yang rumongso depannya kosong maju. Yang rumongso depannya kosong maju. Nggih, monggo. Dan setiap ngaji mohon begini, nggak usah dikontak dulu karena sudah dewasa. Nggih. Yang kosong depan maju, yang kosong depan maju. Dan itu adab tolabul ini dipenuhi. Setiap ngaji dimanapun diusahakan seperti itu. Karena itu adab tolabul ilm. Ya, kemarin kita ngaji daerah Pondok Maritim sana. Dan di beberapa tempat itu panitia sampai pegel, sampai ngadeg. Mohon maju Bu nggih. Niku niki ya tala-tole doe. Gerak maju niku mboten. Malah ketika saya ngisi parenting di TK, mana semangatmu? Langsung dijawab, ini semangatku. Mau maju enggak? Mau maju. Gretek arek TK niku. Aku kok malah seneng ngulang arek TK. Iki sing TK tahap 2 kok malah bulet. Sing rumangsa ngarepe kosong maju. Nggih. Supaya nanti di belakangnya jak mboten usrep. Lah kados ngeten kan sakjane gak perlu waktu ngaji dipotong materinya ini. Ini gara-gara sampean sing kebacut. Ya, jadi kalau ngaji lagi sudah ngerti itu adab diperhatikan. Ya. Baik Bapak Ibu, maka jangan sampai pernah berhenti untuk mencintai dan mencari ilmu syar'i karena ini segala-galanya. Bon, itu dosa tahap yang kedua, dosa-dosa syaitonnya. Saya sampaikan global aja karena ini bukan materi kita. Kemudian yang ketiga adalah dzanbun sabu'iyah, dosa kebuasan. Napa sing dimaksud dosa kebuasan itu ada kalanya manusia itu punya sifat-sifat binatang buas. Apa di antara sifat dasar binatang buas niku napa kemawon karaktere, Pak? Dalam menerkam nggih. Terus napa malih? Serakah, zalim, menyakiti yang lemah, memangsa yang tidak berdaya. Itu sifat-sifat binatang buas. Nah, kalau binatang buas dengan manusia yang buas, ya, binatang yang serakah dengan manusia yang serakah, kerusakannya lebih besar mana? Lebih besar manusia yang serakah. Ya. Lebih besar manusia yang serakah. Kemudian yang ketiga adalah dzanbun bahimiyah, dosa-dosa kebinatangan.
Napa maksudnya dosa ke binatang niku? Ada kalanya orang-orang itu punya sifat-sifat binatang-binatang ternak. Kados keledai, sapi, kambing, ayam dan sejenisnya. Itu binatang-binatang ternak. Sifat dasarnya napa? Hanya memperturutkan syahwat. Agenda hidupnya enggak ada kecuali cari makan, buang bekas makanan, tidur, syahwat, selesai. Enggak lebih dari itu. Pertanyaan nih, ono enggak sing menungso model ngoten? Ono apa enggak? Enggak ada program mencari ilmu, enggak ada program pembinaan karakter, enggak ada program tazkiyatun nufus, enggak ada program pengendalian syahwat, enggak ada. Ibadah zikir enggak perlu. Itu binatang-binatang ternak. Oleh karena itu 4 macam tahap dosa ini bisa terjadi pada manusia ketika orang itu meninggalkan ilmu. Lawang sing wis ngaji ngenten kadang-kadang ya sik. Pripun? Apa kita sudah ngaji, sudah lepas dari semua dosa? Mboten. Lah disitulah yang kemudian harus ditingkatkan kembali kesungguhan di dalam thalabul ilm. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan majelis ilmu yang kita adakan dimanapun berada, semoga menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga melalui majelis ini Allah jaga dan Allah selamatkan semua keluarga kita dari segala kerusakan, dari segala keburukan, dan dari segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti tema kita, Kitab Mujibatul Jannah bab 24, pentingnya mendidik menafkahi anak-anak perempuan. Melanjutkan sarah hadis-hadis yang ada, pelajaran yang terakhir yaitu pelajaran yang keempat. Nggih. Napa pelajaran yang keempat? Mas'uliyatul walidainil kabiratu fi inqati usratihim min ghadabillahi ta'ala. Ini pelajaran ingkang nomor sekawan, tanggung jawab kedua orang tua itu sangat besar terhadap keluarganya. Fi inqadi usratihim, untuk menyelamatkan, di dalam upaya menyelamatkan keluarganya dari kemurkaan Allah. Niku tanggung jawab yang terbesar. Napa tanggung jawab orang tua? Yang paling besar dalam keluarganya adalah berupaya untuk menyelamatkan keluarganya dari kemurkaan Allah. Niku kewajiban yang paling tinggi. Namun kewajiban ini justru yang ditinggalkan pertama kali oleh para orang tua hari ini. Gimana kita temukan jutaan orang tua memahami tanggung jawab orang tua itu menafkahi, menyekolahkan, membiayai pakaian dan bantingil pada anaknya. Cukup sampai di situ saja. Dia tidak merasa bersalah ketika anak-anaknya tidak mengenal Tuhannya. Orang tua tidak merasa bersalah ketika anak-anaknya tidak mengenal nabinya. Orang tua tidak merasa bersalah ketika anak-anaknya nggak ngerti agamanya. Ini merupakan minal kabair, termasuk bagian dari dosa-dosa besar
yang dialami oleh para orang tua yang meninggalkan tanggung jawab terbesar dalam rumah tangga ini. Yeah. Jadi kalau para suami membiarkan istrinya nggak ngerti kewajiban-kewajiban, maka suami pertama kali bertanggung jawab atas dosa-dosa istrinya ini. Makanya kudu diulang, kudu diajari. Nek diajari gak gelem, diajar. Ojo ajak ke majelis taklim ini. Sebab kadang-kadang istri itu kalau dinasihati suami malah nyeleduk koyok ustad. Kena omongan ngono mati kutu suami. Dosa besar ketika istri nggak ngerti Allah, nggak ngerti akidah, nggak ngerti sapa sing disembah, nggak ngerti sapa nabi. Ini dosa besar suami. Dia membiarkan istrinya celaka, dia membiarkan istrinya tersesat, dia biarkan anak-anaknya tenggelam dalam dosa. Mana bentuk kasih sayangmu? Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu akan merasa bersalah ketika ada anak-anak kita nggak sekolah, nggak bisa baca, buta huruf, lalu ditanya tetangganya, kenapa kamu nggak sekolah? Nggak disekolahkan sama Umi, sama Abi. Saya yakin kita merasa bersalah. Tapi ketika anak-anak kita nggak bisa baca Quran, apa bapak ibu merasa berdosa? Dan pastikan anak-anak kita sudah bisa baca Quran. Istri kita harus bisa baca Quran. Sudah dites, Pak. Istrinya baca Qurannya sudah dites. Kemarin saya waktu saya ngajar TPQ, niku sering diprotes sama anak-anak. Ustadz, kalau saya murojaah di rumah niku disimak sama abi, sama papa, sama mama, niku kok lancar Ustadz. Waktu simak Ustadz kok banyak yang salah. Anak-anak protes tenggulo. Lah kuwi malah gregeten diprotes. Iku sing salah mbokmu. Kenapa disimak sama papanya dan mamanya kok lancar? Tahu sebabnya ibu-ibu? Nah, napa Pak sebabnya? Sebabnya bapaknya baik hati. Gimana Pak bacaanku? Terus. Gak ngerti tajwid, gak ngerti metode baca Quran. Loh kok yang gak belajar? Sekarang apalagi sudah banyak metode-metode yang sangat mudah untuk dicerna. Dan ustadz-ustadz yang ngajar itu ya Allah gak ono pasing keras-keras seperti zaman saya dulu itu. Loh saya zaman dulu niku ya Allah guyon ono wong atan suwawat dengklek tenan Mbak. Ono wong atan rame glodak disawat tenan. Ngeniku ustadz lapor ning ibuke. Ingat sampean tak suwat dengklek ning. Lah napa ustadz? Ya ono wong atan rame. Nggih ngoten ustadz. Ngono wong biyen. Saiki lapurno sampean. Ayo bapak-bapak, betul demi Allah. Istri kita buta huruf dari Al-Quran, bapak berdiri pertama kali dihisap oleh Allah Ta'ala. Ojo dulinan, ojo seneng-seneng saiki. Ojo kayak bangga-banggaan pasangan itu. Punya tanggung jawab. Istri sudah mengenal akidah apa belum? Nggih kadose, ojo kadose. Ketika istri kita nggak kenal akidah, maka ibadahnya terancam. Dipastikan. Nah, persoalannya itu kalau kemudian istri kita punya cara pemahaman yang berbeda. Ini kudu ono tahapan-tahapan. Saya yakin bapak-bapak yang sudah ngadis di sini belum tentu istrinya mau mengikuti pemahamannya. Leres? Leres? Ono sing pemahaman itu bapak ono bainal masyriq, ibu ono
Maghrib. Bahkan ibu-ibu belum tentu suami-suami juga mendukung, belum tentu. Sejalan dengan apa yang dipahami oleh ibu-ibu. Lalu bagaimana? Harus ada tahapan-tahapan. Tanya, jangan diem. Supaya tidak keliru jalan kita masuk dakwah di dalam rumah. Betapa banyak orang begitu semangat membawa ilmunya ke dalam rumah. Karena nggak pakai ilmu, bukan nikmat yang didapat, tapi justru fitnah yang diperoleh. Kenapa? Corone orang ngerti. Sampun saged dipaham? Wonten tahapan-tahapan. Saya tuh pernah mendamaikan suami istri. Mau cerai Pak, cerai gara-gara apa? Foto. Jadi ibu ini sudah mulai dapat ngaji, belum lama, baru mungkin 1-3 bulan ngaji nih. Dapat ilmu foto makhluk hidup tidak boleh dipasang. Begitu pulang ngaji langsung diberendili semuanya. Termasuk foto kemanten. Ngaten. Begitu sore suami pulang kaget. Omai kok padang jinglang. Napa padang jinglang nih? Kaget. Iki ono perubahan ya jaring. Ditanya di situ, padahal dulu yang masang siapa? Suami istri. Wah, rame di situ mboten trimo. Sampai akhirnya terjadi pertikaian yang luar biasa. Ini saya mau gugat cerai Ustadz. Loh kenapa? Lah suami saya menghalalkan yang haram. Ojo diisi masuk gara-gara foto sampean cerai. Iki ono tahapan mangkane ojo grudak-gruduk dakwani ku butuh metode. Mana yang didahulukan? Mana yang dinomor duakan? Gak setiap yang haram di situ langsung ditendang mentah-mentah begitu. Ada tahapan-tahapan di dalam menyampaikan ilmu. Coba suaminya sudah tertarik ngaji dereng-dereng Ustadz, tak ajak itu nggak pernah mau Ustadz. Masya Allah Bu, saya itu mungkin sudah tertutup hatinya. Masya Allah. Sehingga suami sekarang ini dalam kegelapan. Masya Allah. Orang tuanya dalam jahiliyah. Akhirnya saya temui kodarullah, saya kenal. Ternyata apa? Bukan ndak mau Ustadz, bukan ndak mau. Cuma saya takut engkau aku nek mari ngaji, dadi ini koyok bojoku lho ngeten ngono. Sewadis lah, ini kan bermasalah ini. Bermasalah. Ada suami datang ke saya tuh nangis Pak. Gara-gara dirinya minta cerai. Suaminya bukan gak mau ngaji, cuma dia masih mencari-cari gitu loh. Maka berilah kesempatan. Orang mengenal kebenaran itu melalui proses. Hidayah masuk itu tidak seperti sulap menyulap. Bim salah bim dapat hidayah. Ada tahapan-tahapan. Jenengan kalau pernah dengar masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi. Pernah dengar? Mantuk niku paham napa? Itu luar biasa bagaimana Islam memilih Islam itu. Tahapan-tahapan, episode yang dijalani oleh Salman Al-Farisi sampai kemudian memutuskan Islam pilihan terakhirku. Itu luar biasa. Makanya kalau bapak-bapak pingin istri-istrinya cinta kepada ilmu, jadilah Anda itu sumber ilmu dari suami. Tampilkan penampilan yang baik, tutur kata yang baik, akhlak yang baik. Pun itu tanggung jawab pertama para orang tua kepada keluarganya, menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah. Pun pelajaran yang kelima, al-waladu fitnatun. Anak itu ujian.
Anak itu fitnah. Ya. Anak itu fitnah. Anak itu perhiasan. Dan anak itu sering menjadi sebab orang tua lalai dari tanggung jawab. Kita lihat dulu ayat-ayatnya tentang kedudukan anak di dalam Al-Quran ini. Kita lihat yang pertama di dalam surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 46. Surat 18 ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Iya, ada terjemah? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-mal wal banun. Harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunya, itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ya. Karena memang diakui atau tidak, rumah tangga yang kita sudah punya pasangan, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya penghasilan yang sudah cukup mapan, itu belum sempurna sebelum kedatangan si buah hati. Rumah ini gersang, rumah ini terasa hampa, rumah itu terasa sunyi apabila tidak dilengkapi dengan buah hati. Bahkan tidak sedikit rumah tangga yang kemudian retak rumah tangga ini. Bahkan terjadi pecah dan berpisah disebabkan karena tidak hadir yang namanya buah hati ini. Dan tidak sedikit pasangan mengadopsi anak kerabatnya, anak-anak di panti asuhan, bahkan anak-anak yang gak jelas orang tuanya, untuk diadopsi dalam rumah tangga ini. Rumah kita sudah bagus, kendaraannya sudah bagus, harta sudah mapan, hampa hidup ini, Pak. Membesarkan anak orang walaupun kerabat itu rasanya tentu beda dengan anak hasil dari buah jerih payahnya sendiri, yang ada hubungan darah secara langsung kepadanya. Itu beda rasanya, Pak. Itu beda rasanya. Pun itu pertama. Anak, harta merupakan apa? Perhiasan. Nah, kemudian harta dan anak itu juga bisa menjadi fitnah. Harta dan anak itu bisa menjadi fitnah, ujian. Hal itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat 63. Surat 63. Al-Munafikun
Maaf, surat At-Taghabun ya, surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Surat 64 ayat 15. Surat 64 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Iya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Di samping anak itu perhiasan, di samping anak itu menyenangkan, di samping anak-anak itu membahagiakan, di samping anak-anak itu membanggakan, di balik itu semuanya anak juga merupakan sumber fitnah, ujian yang sangat berat dalam kehidupan ini. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat dengan membawa anak kecil, lalu anak ini yang jadi anak kecil niku jahil, Pak. Apa? Jahil gitu. Jadi ketika Nabi khutbah itu Husain niku ngeletes masa kecilnya tuh. Ngeletes, ngerti ngeletes ya? Napa ngeletes niki napa semriki? Usil ngoten lho. Topine wong dijupuk. Ya porsi cilikan kula mbek sampean. Nggih ta? Oh, anak ngoten niku. Akhirnya orang itu kurang konsentrasi. Dipegang oleh Nabi, Nabi turun dari mimbar, diambil oleh Nabi dan dipangku. Lalu Nabi menyampaikan, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah itu nanti ada fikih sendiri bagaimana hukum ke masjid dengan membawa anak kecil. Ngaten. Dadi engko ono aturan di masjid ya bapak-bapak sing duwe anak aja tersinggung. Sebab anak niku ono karakter anak niku luar biasa, Pak. Tingkahe sak suarane, Pak. Ada apa enggak begitu? Ada. Niku dikondisikan. Nek jenengan diem saja terus Pak anak sampean kondisikan. Sampean ngapalno ayat niki. Ya dimaklumi Pak, wong Allah saja sudah berfirman. Kata Ustadz Musyafa, ini bagian dari kezaliman. Kenapa ibadah kula panjenengan saged tenang mboten? Dalam pintu dikrotak, krotok. Dicegah sama haile nggak boleh. Oh iya tek meneng deh. Ya sesaat nguatek ganti cendela tidur. Tek. Anak kecil begitu, makasih hati-hati. Lah bapak-bapak kedah mengenal karakter anaknya. Anak jenengan itu kreatif apa pendiam? Ngaten. Nek kreatif jangan jenengan bawa ke masjid sendirian. Didampingi istri sehingga nanti istri yang ngomong gitu. Jenengan sholat jamaah istri gak jamaah di situ kan tidak masalah. Kalau jenengan colno kemudian liar sak masjid Pak rusak. Sakitipun pahami niki. Jadi nanti kalau di masjid ada aturan dilarang membawa anak kecil-kecil, bapak-bapak jangan tersinggung. Nanti kalau sudah mulai bisa dikendalikan, silakan dibawa. Kemudian pengurus, pengelola masjid gunakan bahasa-bahasa yang mendidik. Kalau seandainya ada anak kecil tidak diimbangi bapak soalnya singkatan iku. Iki bapakmu nang ndi? Ngono to. Ojo ditakoni arek cilik gak ngerti. Terus diusir nek rame ning lapangan. Ngono. Kondisikan. Bahasa dipakai, ayo selama sholat diem. Yang diem nanti dikasih hadiah. Siapkan hadiah. Kacang hijau, permen karet. Nih kan permen nih yo karet.
Saya dulu pernah, ya Allah Pak, jenenge ngimam ini ku marit mboten karu-karuan kula. Kenapa? Suara saya kalah dengan suara onar 20 Pak. Delok arek cilik ngelompok teng masjid niku seneng pertama. Ya Allah, alhamdulillah banyak anak kecil-kecil seneng ke begitu sholat dimulai mereka mulai action. Arek cilik ojo dikumpulno arek cilik, Pak. Isok bal-balan. Di manajemen masjid punak manajemen. Nek memang betul kondisinya begitu, kudu ono pembagian tugas. Dan itu udzur syar'i. Udzur syar'i. Ada cilik-cilik biarkan saja ke masjid, cuma dikondisikan. Makanya siapkan hadiah itu tadi. Wes cilik-cilik lantai atas, bal-balan tenan ning dhuwur. Khutbah Jumat itu berapa kali saya tegur, Pak, ada cilik-cilik ini gak kena diatur. Bukan gak kena diatur, sampean sing gak sok ngatur. Arek cilik iku kapak-kapak no tetep arek cilik Pak. Dikongkon mikir iku sampean sing salah. Berarti sampean sing gak mikir, wong arek cilik kok dikongkon. Halo. Tolong pengelola masjid ada manajemen. Ini ada dulu di Masya Allah satu masjid, enggak saya sebutkan, luar biasa. Ngimami niku semarat-marit Pak nih. Jenenge suara dari mulai takbiratul ihram sampai tak selesai salam. Nggak ono lereni Pak suara narik cilik nih. Luar biasa kan ya Pak, mohon ya. Ini dikondisikan lain kali kayak ini orang enggan ke masjid ke sini. Dikondisikan, biarkan mereka jangan diusir dari masjid. Tapi dikondisikan. Kudu ngerti bahasa yang kita pakai, ojo sampai digepui saja, jangan. Itu trauma itu nanti. Dikondisikan. Makanya perlu adanya manajemen. Terus di ngaji TPQ ditanamkan kuat-kuat bagaimana adab-adab sholat itu nanti tokoh TPQ-nya yang membentuk pola pikir itu nanti. Jadi TPQ itu aja cuma ngajari abatasa saja. Adab di masjid, adab sholat itu dikenalkan kepada anak-anak. Nanti terbentuk Pak itu nanti. Ketika sholat dikondisikan, ketika ngaji dikondisikan, di rumah diwanti-wanti, terbentuk karakter ini insya Allah. Pun ya. Nah, jadi anak itu merupakan fitnah. Anak itu fitnah, ujian bagi kita. Kelebihannya ujian, kekurangannya ujian. Ujian fitnah yang ditimbulkan anak-anak itu macam-macam Pak. Ono sing cerdas tapi gak kena dikandani. Ono sing nganut gak munggah kelas. Nek dikandani nganut tapi materi akademik lemah. Itu plus minus yang harus disiapkan oleh orang tua di dalam mengawal anak-anaknya. Fitnah, diingat-ingat, anak adalah fitnah. Nah oleh karena itu jangan sampai kesibukan kita dengan problem anak-anak ini, dengan segala keadaannya, dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya, melalaikan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat 63 ayat 9. Surat 63 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah ini. Oleh karena itu kesimpulannya bagaimana kedudukan anak dalam kehidupan ini? Kedudukan anak dalam Al-Quran itu ditetapkan pada 3 kedudukan, 3 posisi. Anak-anak kita, ya anak-anak kita itu
akan menjadi 3 kemungkinan. Satu, ya, anak-anak kita akan menjadi 3 kemungkinan, nggak akan keluar dari 3 kemungkinan ini. Pertama, anak-anak kita nanti akan terbentuk menjelma sebagai qurrata a'yun. Satu, anak-anak kita akan menjadi apa Pak Ibu? Napa qurrata a'yun itu? Penyejuk hati orang tuanya. Satu. Yang kedua, anak-anak akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Ujian yang berat, menimbulkan kesedihan, menimbulkan penderitaan bagi kedua orang tuanya. Yang ketiga, kalau anak sudah masuk di dalam dunia fitnah ini, nggak ditangani dengan serius, maka anak-anak akan menjelma sesuatu yang lebih mengerikan, akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Akan menjadi apa? Musuh bagi orang tuanya. Nah, persoalannya sekarang, kapan anak itu menjadi qurrata a'yun, kapan anak itu menjadi fitnah, dan kapan anak itu menjadi musuh, dan apa sebabnya? Satu, anak akan menjadi qurrata a'yun apabila di dalam jiwa anak-anak ini diisi oleh 3 perkara. Ayo dipikir, opo anak-anak kula pun diiseni jiwane dengan 3 perkara ini. Satu, jiwa anak kita isi dengan nafik, diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu yang bermanfaat itu yang bersumber min kitabillahi wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diiseni ning Quran tengah. Dicintakan gimana anak-anak kita itu cinta Al-Quran. Kudu ono program Pak niki. Nah ini bapak-bapak ini kok urusan donya nyambut kait, ojo gitu, ada waktu untuk anak-anak ini. Ya, besok setelah materi selesai kita akan bahas mengatasi kenakalan orang tua. Kok anak lagi? Orang tua. Karena anak-anak sebelum durhaka kepada orang tuanya, itu didahului orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Dengarkan itu. Jadi sebelum anak-anak ini durhaka, itu kita dahului durhaka kita kepada anak-anak. Membiarkan anak-anaknya terlantar dari pendidikan. Pendengarannya nggak pernah didengarkan kalimat-kalimat Allah. Itu durhakanya orang tua kepada anak. Pernahkah anak-anak kita mendengarkan Al-Quran? Bapak-bapak di mobil nyetel dangdutan. Apa itu yang akan kita isikan keadaan anak kita? Itu durhakanya orang tua kepada anak. Kita racuni anak-anak menjadi keras hatinya. Kita lupa itu penyebab perbuatan kita. Nanti dibahas waktunya nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita masih hidup untuk membahasnya. Perlu dibahas betul. Kenakalan orang tua ini. Kemarin kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, 10 pun nomor berapa yang tidak kita lakukan. Alhamdulillah semua Ustadz dilakukan. 10 niku kita lakoni semua, nggak sadar Pak. Mangkane ojo ngaji.
Makanya ojo ngaji. Nek gak ngaji niku penak, Pak. Padha karo wong gak tau check up karena penyakit. Sing gare penyakit niku check up. Nggih mboten? Mangan mentok, mangan bebek sak wulu-wulune ora apa-apa. Itu bukan yang menimbulkan asam urat, kolesterol. Ada hubungannya bebek dengan kolesterol. Sebab kolesterol niku sengan check up. Ojo check up karena kolesterol. Paham? Makanya nek gak kepingin kena kolesterol, ojo check up. Paling-paling langsung lumpuh. Ya. Gak ngaji itu bagaimana kita mendampingi anak-anak kita ini. Anak diajak jalan-jalan terus bukan dilarang. Tapi bukan itu target hidup ini. Kita kenalkan pemandangan, kita kenalkan tempat-tempat religi, kita kenalkan rumah-rumah makan. Tapi ajaran agama tidak ada yang dikenalkan. Itu kejahatan orang tua kepada anak-anak. Paham? Itu kedurhakaan orang tua kepada anak-anak. Yang kelak kalau dibiarkan, orang tua pertama kali yang akan diseret dalam pengadilan Allah Ta'ala. Oh bangga anak saya sekarang sekolah di sana. Gimana agamanya? Sekarang keluar negeri silakan, tidak masalah. Bagaimana keyakinannya? Kemarin ada santri datang ke minta izin dan minta doa dan minta nasihat. Mau sekolah ke Jerman. Sudah yakin dengan iya sebenarnya berat Ustaz. Tapi gimana nggih? Ini orang tua ya, Masya Allah. Wong tua Pak. Jadi demi nuruti karepe sampean terus anak kita sengsarakan menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Anak iku nangis arek. Ya sebenarnya berat Ustaz. Sudah pernah ngelihat informasi sudah survei di sana. Pemandangan apa Mas yang jenengan lihat? Saya menyaksikan langsung. Itu belum menjadi masih survei Pak. Itu sudah ada penampungan di Jerman. Penampungan satu kampus itu sudah ada campnya di sana. Nah camp ini satu kamar itu bermacam-macam negara. Jenenge wong negara Eropa niku barek kuliah ngoten wis nggo pacare dhewe bersetubuh di kamar tuh dengan sekian macam band ditonton niku pun biasa, Pak. Saya nyaksikan, kamu saksikan Ustaz. Lho ngono iku ya dilakoni. Iya. Di dalam situ nglakoni. Satu kamar biar bayangkan. Sing dibanggakno napa ngeten iki, Pak? Sampeyan bangga di depan tetangga, anakku dari Jerman sekarang jadi binatang, begitu. Berakal gak Anda dan saya ini? Demi untuk mencapai egoisme kita. Bangga di hadapan, sing dibanggakno apa? Kita mendapat apa kalau sudah bangga di hadapan tetangga itu? Dapat apa coba? Penghargaan? Dikasih penghargaan apa? Paling-paling 3 huruf yang diberikan. Wow, untuk mendapat itu saja kok disoroni sampean. Saged dipaham niki? Wallah, demi Allah, Pak. Bukan itu sebagai orang tua yang baik. Jadi anak-anak ini nanti akan menjadi qurratu a'yun kalau jiwanya diisi 3 hal. 1, diisi ilmu yang bermanfaat. Quran dan Sunnah ajarkan pelan-pelan dengan kesabaran, dengan contoh-contoh real dari kita. Yang kedua apa? Yang kedua diisi dengan al-aqidatus shahihah, akidah sing bener, akidah sing lurus. Mangkane jenenge Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan banyak semua di kalangan orang-orang yang namanya dibesarkan oleh Allah. Jangan lihat, selalu wasiat, selalu nasihat, selalu mendidik, selalu ada di samping anak-anaknya. Seraya mengatakan ya bunayya, ya bunayya, ya baniya, hai anak-anakku. Pak, apakah kita ada di samping anak-anak kita? Waktunya sholat, ayo nak sholat sama ayah. Ayo waktunya sholat ayah. Ayo nang wudu. Saya gimana wudunya? Bapak sudah tahu cara wudu anaknya?
Halo? Gak tuh anak tuh nih. Sudah tahu cara wudhu anaknya? Sudah benar cara wudhunya? Bagaimana ketika dia takbir, bagaimana kita sendekap ketika dia rukuk, sudah diperhatikan gerakannya. Ikut tanggung jawab sinten? Orang tua. Sekolah TPQ niku partner, Pak, partner. Makanya kalau keruak ketendulok bapak-bapak nih, sing pecinta burung, isu wis tarbiyah, dilatih burungnya itu dari mulai lagu kanak-kanak sampai lagu SMA, diajari. Jangankan lagu, nek perlu sampean ajari ayat kursi, Pak. Kalau seandainya burung Anda itu bisa membaca ayat kursi, pertanyaan saya, apa Anda dapat pahala? Halo? Burung itu bukan untuk menghafal sesuatu. Anak jenengan aja rono. Terus dilombakan, bangga, digendong ngalor gitu loh. Gendong. Isu-isu disemproti, anaknya nyedak disemprot pisan. Ayo pindah. Anak diusir. Memang jenengan nanti kalau sudah mati sendirian, apa burung yang kirim doa ke jenengan? Ada enggak orang tua seperti ini? Ada? Hadir orangnya sekarang. Izin, sibuk ngurusi burung. Berhenti. Ya Allah, kalau nanti jenengan pendekatan pada anak-anak itu. Saya tadi malam tuh nangis, jalan nginget anak kecil saya, anak pertama saya tuh. Saking kepinginnya anak soleh, saking wedine yang berlebihan. Anak saya kelas 1, saya titipkan di pondok di Solo, Pak. Hari pertama saya tinggal pulang niku digawandoli. Aku kok dibiarkan sendirian, aku kok pisah sama Abi, aku sayang sama Umi kelas 1 SD. Saya pulang dari Solo sampai Sidoarjo, air mata saya nggak bisa berhenti. Saking kepingin anakku selamat, saking kepingin anak saya itu tidak terfitnah dengan lingkungan yang mengerikan ini. Tapi ini salah saya. Karena belum waktunya anak-anak seusia itu harus dipisah dari orang tua. Saya ingat masa ini sekarang sudah alhamdulillah sudah lulus. Saya ingat masa lalu itu nangis saya tadi malam. Ya Allah, anakku pernah terluka hatinya ini. Aku nggak sembayang, no. Tiap kali nyambangin ini aku berusaha untuk wayai mulai balik ini aku repot. Karena dia akan mesti mengejar-ngejar kita. Gak mau ditinggal, Pak. Anak kecil, Pak. Maka jangan dijauhkan anak-anak dari kasih sayang orang tuanya. Sampeyan sibuk nyambut gawe pagi, pelangkat pagi wis gak kerep wajah anak. Begitu jenengan sudah pulang, anak sudah terus gak ngelihat wajahnya ayah. Sehingga mood kasih sayang anak pada orang tua terputus. Begitu anak durhaka, sing disalahno sinten? Sing disalahno sinten? Anak dosa durhaka disebabkan oleh orang tua. Tapi sing disalahno, hebat Anda jadi orang tua itu. Hebat Anda jadi orang tua. Subhanallah. Jangan dicabut, jangan dimatikan rasa kasih sayang anak pada orang tua. Karena orang tua sudah tidak menanamkan dari awal. Anak deket diusir, ayo sana-sana, Abi capek. Lah terus minta tolong ke siapa? Itulah bedanya anak yatim dengan anak tidak yatim. Ono sing diceluk, ono sing dingalemi. Lah nek sampeyan dadi wong tua dingalemi anak gak gelem iku, kalau Anda mati lebih baik itu. Itu beda dengan anak-anak yatim, Pak. Maka para ulama mengingatkan, jangan kamu jadikan anak-anakmu yatim sementara kamu masih hidup. Apa maksudnya, Pak, ini? Anak kehilangan kasih sayang. Contohnya ini loh, Pak. Nek gak mangan gara-gara kanok sing dipangan, itu mending daripada gak mangan tapi gak oleh mangan. Saged dipahami? Saged dipahami? Lebih tersiksa soalnya.
Dan itu nanti ada dendam. Saya pernah datang ke rumah sakit, Pak, dijemput oleh seorang anak. Ibunya ini dalam keadaan sakarat, betul sadar, megap begitu. Nah, sebelum saya masuk itu di luar tuh ada anak-anak remaja yang mungkin lagi jenguk temennya atau keluarganya, main gitar di depan kamar tersebut. Terus saya masuk ruangan, ada anaknya yang satu mendampingi ibunya, tidak ngerti apa-apa anak ini. Anaknya ibunya sing jenenge Nazak niku megap niku. Subhanallah, dicelui, bu, iki aku, iki anakmu, aku nok kene bu, diceluk digosok bu, mas, jangan bilang begitu. Nah terus kula kudu yo napa Ustaz, sampean talkin. Kula ngomong ngoten mboten ngerti. Talkin niku napa Ustaz? Niku ndredeg ati kula nih. Anakku kok iso enggak ketika saya dalam kondisi begitu anakku di sampingku lalu mengajarkan kalimat tauhid itu. Ada enggak anakku nanti? Subhanallah. Gak ngerti Pak talqin niku napa Mas Ustaz. Talqin itu kalimat tauhid Mas. Tanya lagi, kalimat tauhid niku napa Ustaz? Ya Allah. Kalimat la ilaha uniku tanggengge. Isok to Mas, saged wis ajarno. Sampeyan ijen to Mas. Mboten kali adik kula. Teng pundi sampeyan? Niku wonten Jawi. Gitaran niku adikmu? Ibunya dalam keadaan sakarat. Si anak main gitar di luar. Tidak menutup kemungkinan, Pak, Ibu, itu akan terjadi pada diri kita nanti kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam mendampingi anak-anak kita. Akan terjadi mboten? Akan terjadi mboten? Padahal itu saat-saat yang menentukan, saat ruh kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Duhai senangnya ketika anak kanan, anak ya sebelah kiri, anak di ujung kaki kita melantunkan kalimat-kalimat thayyibah seraya membisikkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang akan mati di sekitarmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Lianna man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Satu kisah sederhana, ketika putri kami kelas 4 punya teman sekelasnya, kelas 4 ini alhamdulillah sudah hafal 4 juz. Ibunya sakit pendarahan hebat. Setelah itu sang santriwati kecil si kelas 4 ini izin sama ustadznya, Ustadz izin ibunda sakit karena bapak dinas keluar kota. Diizinkan sama sekolah, lalu dikasih PR, Mbak, nanti di rumah di murojaah. Nggih Ustadz, supaya hafalannya tidak hilang. Singkat cerita, hari terakhirnya itu, ketika santriwati ini murojaah bunda, santriwati harus Nanda harus murojaah, ini PR, minta tolong bunda nyimak ya. Nah itu disimak surat Al-Kahfi yang dibaca. Anak membaca dengan hafalannya, ibundanya menyimak dengan mushaf sambil berbaring karena sakit berat. Nah sekarang bunda yang baca, Nanda yang dengar dengan hafalannya ini. Begitu bundanya membaca, belum sampai selesai beberapa ayat terputus, mushafnya ini dilepas sama bundanya. Dan bundanya tertidur. Nanda yang baru menghafal, mendengarkan, menyimak bacaan bundanya, itu kaget, bunda, ini ayatnya belum selesai kok tidur, ayo dilanjut satu ayat lagi biar tuntas. Bundanya nggak bangun. Sampai akhirnya dia mencari Pak D-nya yang dekat dengan rumah, dipanggil ke situ. Subhanallah, ternyata apa yang terjadi? Bunda sudah mengembuskan nafas yang terakhir.
bundanya sudah menghapuskan nafas yang terakhir di saat tilawah Al-Quran. Subhanallah. Ketika nafas-nafas dengan terpaksa dia baca Quran, bersamaan itu pula Allah mencabut nyawanya. Salah satu berkah dari anak yang soleh. Saya dengar kisah ini dari beberapa asatidz di sekolahan. Saya bayangin anakku nanti bisa nggak mendampingi aku saat-saat yang menentukan ini. Anakku di mana kira-kira nanti? Sangat malang nasib dua kakek nenek di Jakarta yang sudah sepuh usia 70-80 tahun itu, Pak. Ditemukan mati di rumahnya sampai 4 hari 5 hari baru terungkap. Dan mereka ini punya anak 4 sukses semua, tapi nggak pernah ada yang pulang. Sampai bapaknya meninggal 4 hari baru ditemukan itu. Fitnah. Nah ini pertanyaan kita pun. Itu yang kedua, anak menjadi qurrata a'yun apabila jiwanya diisi dengan akidah yang sahih. Yang ketiga, anak itu akan menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk jiwa, menjadi penyejuk hati apabila jiwa anak-anak kita diisi dengan akhlak yang baik, diisi dengan budi pekerti yang baik. Ini, maka kalau 3 perkara ini kita konsumsikan ke anak-anak kita, kita jadikan suplemen terindah, menjadi favoritnya. 3 perkara ini modal yang paling utama di dalam jiwa anak-anak kita ini, maka akan lahir sosok-sosok yang mengagumkan semua manusia yang memandangnya. Ini coba Bapak Ibu kalau punya anak SMP atau anak pondokan, terus teman-teman anak kita tuh main ke rumah kita, kan kita menyaksikan, gimana? Terus ada anak itu kok santun, kok tenang, kok anteng, habis makan-makan dia bersihkan piring-piring temannya, disusun di sana, dibawa ke belakang. Kita nyaksikan anak ini, walaupun bukan anak kita, rasanya pripun, Mbak? Rasanya pripun? Dalam itu qurrata a'yun. Maka doa yang kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, surat Al-Qur'an. Surat apa, Pak? Kok jenengan ketoke bebane berat ngene iki? Mau berangkat ngaji tukaran dulu, Pak? Enggak. Surat 25 ayat berapa niku? 74. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nih, itu yang pertama. Jadi anak-anak kita nanti menjelma kemungkinan akan terbentuk menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang menakjubkan, anak-anak yang mengagumkan, anak-anak yang menjadikan kesyukuran bagi orang tuanya dan bagi sekitarnya.
Karena anak seperti ini pasti melahirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Itu yang pertama, kemungkinan anak-anak yang kita miliki, anak-anak yang Allah titipkan kepada kita akan terbentuk menjadi poin pertama, qurrata a'yun. Apa syaratnya tadi? Anak akan menjadi qurrata a'yun apabila di dalam jiwa anak kita diisi dengan 3 perkara. Apa 3 perkara tadi, Pak? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, akidah yang sahih. Yang ketiga, akhlak yang baik. Yang kedua, anak menjadi fitnah yang menjadi goncangan-goncangan jiwa pada orang tuanya, menimbulkan kekacauan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya dan orang lain. Itu sudah cukup menderita kita, Pak. Liburan 3 hari nggak pulang, rambutnya berubah menjadi 4 warna. Orang tua bangga? Orang tua bangga? Wah. Pamit ke rumah teman 2 hari nggak pulang, pulang kulitnya berbatik. Napa berbatik? Fitnah mboten? Masya Allah, nah kok begitu indah kulitmu? Di mana kau mengukir kulitmu? Besok bapak melok diukir pisan gitu? Itu fitnah. Itu fitnah. Mulai ngenes orang tua ini, Pak. 1 hari nggak pulang berubah telinganya ada tende. Le kupingmu bawa Pak Noai. Fitnah bukan, Mbak? Orang tua bangga? Mboten. Mulai mikir, mulai cemas, takut, khawatir. Itu belum yang kena narkoba, na'udzubillah. Masya Allah. Fitnah. Dan berapa banyak orang tua hancur kehormatannya disebabkan karena kenakalan, fitnah, kerusakan yang luar biasa. Makanya doa-doa untuk anak harus diperkuat, untuk minta tolong agar anak kita dilindungi oleh, termasuk anak-anak yang di pesantren. Di dalam pesantren itu nggak semua anak itu baik, Pak. Kemarin saya mencoba untuk terobos grup anak-anak dari pondokan itu ketika liburan. Malah ada yang mengajak, nek kamu kepingin keluar, ngegeo, dadi gay kamu cepat dikeluarkan. Ngono iku diacungi jempol. Ini ide yang cemerlang ngono di dalam pondok. Astagfirullah. Makanya kita begitu anak kita dipondokkan, bukan aman kita. Itu usaha untuk menjauhkan dari fitnah. Tapi yang namanya fitnah itu di dalam pun ada. Kenapa? Lu kok bisa Ustadz di pondok kok ada begitu? Karena anak yang mondok itu kebanyakan bukan karepe dhewe, Pak. Karepe sinten? Wong tua lah, supaya dikeluarkan gawe pola anakku jadi tok nih. Ini fitnah. Ayo berlindung kepada Allah. Demi Allah, Pak, fitnah. Dan ini nanti kita butuh ilmu bagaimana membuka interaksi yang baik dengan anak. Begitu anak keliru, anak salah kawamplengi, kamu berbuat haram, kamu berbuat, jangan. Pendekatan dulu. Pendekatan. Jangan sampai anak dibuat takut orang tua, jangan sampai. Tapi jadikan anak-anak kita takut kepada Allah. Beda, Pak. Sakit dipahami? Nanti nek kalau takut dengan kita, itu nek dijak ngomong gak mungkin terbuka. Karena takut.
Ngoten. Biarkan dia, biar nanti jujur dia. Nah kalau udah jujur, ayo diperbaiki. Makanya butuh pendekatan dan butuh ilmu mendekati anak-anak. Dan tidak bisa disamakan dengan zaman kita kecil, nggak bisa disamakan. Zamannya sudah beda, faktor-faktornya juga beda. Dulu nggak ada HP, ngerasa nih HP TV lu kurang ono. Gimana? Saya itu masa kecil saya kelas 1, ikut nonton TV ini kudu berjalan 1 kilo pak. 1 kilo nonton TV nih. TV sing hitam putih. Nggak mulai jam 09.00 bengi niku ambek kanok listrik niku. Ini gendruwo niku kata jarene. Nggih lho. Oh, ngoten niku biyen. Oh, nek dino Minggu niku terus ada tetangga kita Pak RT sama saudaranya itu punya TV wis weneng wis gak ado-ado sak kilo. Sik gawe aki niku. Ngoten. Engko nek pas film nopo ngoten niku entep-entep ngene cendelo ngoten niku. Kayak nonton bioskop niku. Itu fitnah, jadi sedikit banget fitnah itu. Sekarang jenengan lihat. Begitu HP dibuka nopo mawon metu Pak. Nggih mboten. Ngalang-ngalahi prasmanan nih. Luar biasa kerusakan, luar biasa. Niku nek mboten hati-hati rusak. Makanya ibadah kita nanti ayo bareng-bareng belajar, bareng-bareng diperbaiki anak-anak kita nanti. Bon, ya itu anak menjadi fitnah tadi sudah disebutkan di dalam surat apa tadi? Harta dan anakmu menjadi fitnah. Surat apa tadi? Ya Allah turun muli wis lali. Apa? Anak menjadi fitnah. At-taghabun. Bon, kelanjutan. Kalau sudah demikian, anak sudah menjadi fitnah, faktor-faktor kerusakan mulai terbuka dan anak-anak pun menjalani kerusakan tersebut, terjebur dalam maksiat, terlibat dalam kemungkaran, lalu dibiarkan. Maka anak akan naik level dari fitnah menjadi musuh bagi orang tuanya. Surat 64 ayat 14. Surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bon. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya azwaj itu maknanya pasangan. Ya, kalau diartikan istri berarti sing api-api iki wong lanang-lanang. Lah saiki pertanyaane ono enggak sing wedok apik sing lanang elek? Ono apa ora? Ada apa enggak? Bapak-bapak kok abot menjawab. Wonten. Sing istri kalem, sing istri istiqomah, sing istri sabar, sing istri taat, sing istri luar biasa. Suaminya durhaka, ada apa enggak? Ada. Makanya doa ini azwaj itu lebih pas kalau diartikan pasangan, karena memang makna dasar awal itu azwaj itu pasangan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu rumah tangga itu ada 4 potret. Ada 4 macam yang Allah hadirkan di muka bumi. 1, rumah tangga yang suami istri sama-sama taat kepada Allah.
Keluarga siapa ini? Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga yang luar biasa. Suami istri sama-sama taat kepada Allah. Yang kedua, ada kalanya rumah tangga yang suaminya taat, suaminya salih, suaminya hamba-hamba Allah yang tunduk, istrinya durhaka. Ada apa enggak? Keluarga siapa? Hah? Nabi Nuh, Nabi, kata sebagian bapak, keluargaku. Nah, berarti sudah mengikuti kita sama dengan Nabi Nuh. Keluarga yang ketiga sebaliknya, istrinya taat, istrinya ahli ibadah, suaminya musuhnya Allah. Ada apa enggak? Ada. Siapa? Fir'aun. Tapi tolong bu ya, ibu. Kalau ibu ditakdirkan sekarang taat, tunduk pada Allah, suami kok durhaka, materi ini jangan dibawa pulang dulu. Kok sampean pulang, sampean ketemu suami langsung, ya Masya Allah ya, ngaji ini pas dengan rumah tangga kita. Sampean itu koyok Fir'aun ya. Ada rumah tangga begitu tak Pak? Ada ibu-ibu itu banyak Pak. Saya pernah ketemu ibu-ibu Masya Allah, sudah sempurna, coro pakaian syar'i ini sudah sempurna. Begitu gandengan dengan suaminya kaget kita. Tapi saya berpikir dalam hati, mudah-mudahan Allah tabahkan ibu ini, Allah sabarkan ibu ini, dan Allah buka hati suaminya. Suaminya niku beledes dari mulai wajah, beres-desak kelucuring, tatuan semua. Tapi kan tidak menutup kemungkinan hidayah bisa menyentuh hati. Nggih mboten? Lah ibu-ibu yang suaminya taat, suaminya tunduk, jangan bangga dulu. Kesabarannya kira-kira lebih kuat mana? Ibu-ibu yang suaminya mendukung, mendampingi ngaji, dengan ibu yang diuji suaminya menghalang-halangi ngaji, kesabarannya lebih kuat mana? Dalam? Makanya jangan dihina, doakan. Doakan. Bon, itu cermin rumah tangga yang ketiga. Yang keempat, laki-lakinya, istrinya sama-sama durhaka dan musuh Allah. Siapa? Abu Lahab. Bon, dari 4 cermin potret rumah tangga ini, mana yang kita inginkan? Ibu-ibu ingin potret rumah tangga yang nomor berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak ingin nomor berapa? 1, suami istri sama-sama taat. 2, suami taat, istri durhaka. 3, istri taat, durhaka. 4, suami istri durhaka sama Allah. Rumah tangga yang nomor berapa? 1. Ibu sepakat? Nah, kalau nomor 1 berarti istrinya 2. Nabi Ibrahim istrinya berapa? 2. Nabi Muhammad? Nah, jenengan belum sampai ke situ kayaknya ini. Ibu-ibu jadi milih nomor 1? Enggak jadi. Aduh, ya Allah, Ustaz, materi ini pindah Ustaz. Ini kehidupan yang tidak bisa kita hindari, Pak. Nggih mboten? Ini kenyataan yang harus kita jalani. Harus dijalani. Persoalannya, Ustaz, bagaimana kita harus menghadapi persoalan-persoalan ini? Nanti kita bersama-sama. Nanti kita bareng-bareng untuk mengelola rumah tangga kita. Saya sebagai seorang dai, seorang ustadz di hadapan panjenengan, fitnah sedang menunggu saya. Anak di pesantren kadang-kadang, Ustaz aku gak perasan, aku mulai pindah pondokan. Pondok nggo endi maneh? Ono sing bebas pondok Sitokare itu. Ono pondok Jati sini. Ya Allah, ujian belum selesai, Pak. Belum selesai. Makanya Nabi Ibrahim
Nabi Yakub menjelang kematiannya. Ini kurang soleh ya nopo Nabi Ibrahim. Nabi Yakub kurang taat gimana? Dan anak-anak yang ditinggalkan ini pun nabi. Anak-anak yang ditinggalkan ini nabi. Apa pesannya? Nak, kalau nanti bapak mati duluan, yang kamu sembah apa? Yang ditanya anaknya ini bukan ustadz, nabi. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Pelajaran apa, Pak? Pentingnya dakwah, pentingnya nasihat. Walaupun bapaknya nabi, anak yang akan ditinggal pun itu jadi nabi, tapi tidak pernah lepas daripada nasihat. Sebagai nasihat terakhir, pertanggungjawaban sebelum meninggal dunia. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, anaknya soleh anaknya. Tapi begitu bapaknya akan meninggal dunia, apa wasiat yang terakhir? Dibuka surat Al-Baqarah pada ayat 133. Dari 132 sampai 33. 132, 133. Ini pentingnya nasihat yang tidak boleh berhenti nasihat niku Pak. Wasiat yang baik, diskusi yang bermanfaat itu dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Kita lihat ayat ini, Nabi Ibrahim seorang Khalilur Rahman, seorang Abul Anbiya, Ulul Azmi, anaknya pun seorang nabi dan rasul, diwanti-wanti, tetap dinasehati. Kita lihat, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Inilah pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari orang-orang pilihan yang telah dihadirkan oleh Allah ke dalam kehidupan ini, supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa merenung dan mengambil ibrah pelajaran dan menjadikan mereka sebagai qudwah, sebagai teladan yang baik bagaimana adab orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Semoga jeripaya kita dari mulai kita bekerja mencari nafkah, yang ini juga bukan perbuatan ringan, ini pekerjaan yang berat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan,
tidak mengenal kondisi. Setiap hari kita keluar rumah untuk mencari nafkah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua, membesarkan, membiayai anak-anak kita dan keluarga kita. Sungguh amat disayangkan kalau pekerjaan yang sangat berat ini kemudian tidak mendapat imbalan yang terbaik dari Allah. Oleh karena itu kita memohon dan meluruskan niat dalam setiap langkah, setiap perbuatan agar jerih payah kita dalam mencari nafkah, jerih payah kita dalam mendampingi anak-anak kita, letih dan lelah kita di dalam mengawal mereka, semoga menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, jangan pernah capek, jangan pernah putus asa. Kalau hari ini kita diuji oleh Allah dengan anak-anak kita, pesan saya, libatkan Allah. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Bulan depan insya Allah kita akan belajar bersama-sama kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik anak-anak dengan sebuah kalimat mengatasi kenakalan orang tua. Demikian kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiara balik. Jangan diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti kajian Ahad pagi. Kami umumkan untuk kepada jamaah sekalian, insya Allah untuk bulan depan kita selain mengadakan kajian juga ada bazar murah. Insya Allah nanti akan kita adakan bazar murah setelah kajian bulan depan, menyediakan berbagai macam kebutuhan pakaian baik untuk pria dan wanita dan juga anak-anak, dan berbagai macam perabot rumah tangga dengan harga yang sangat murah. Jadi kita sortir terlebih dahulu barang-barang yang akan kita pajang dan kita jual, harga mulai 5 ribuan, 10 ribuan, 15 dan sebagainya. Dan tentunya sangat murah dan sangat terjangkau bagi para jemaah sekalian. Bisa diajak juga kerabat keluarga untuk memeriahkan dan meramaikan kajian dan bazar murah untuk untuk bulan depan. Insya Allah nanti akan kita gelar berbagai macam kebutuhan rumah tangga, baju anak-anak, baju dewasa, bagi laki-laki, perempuan, dan juga ada sepeda pancal. Sepeda pancal juga ini kita akan obrol sangat murah. Bisa untuk dibagikan informasinya kepada kerabat dan keluarga. Kita mungkin juga ada ketinggalan kacamata dan juga bagi yang menemukan dompet, ada jamaah yang menemukan dompet, mohon disilakan kepada panitia. Terima kasih.
Kami infokan lagi sekali lagi untuk ada berita kehilangan kacamata dan juga dompet bagi yang menemukan bisa menghubungi panitia atau kacamata. Untuk kacamata dan dompet bisa diambil di loket depan ya, di loket lokasi depan. Bagi yang merasa kehilangan dompet ataupun kacamata. Kami umumkan sekali lagi untuk bulan depan, insya Allah akan kita adakan bazar murah setelah kajian, menyediakan berbagai macam kebutuhan, baik pakaian, dewasa, anak, laki-laki dan perempuan, dengan harga yang sangat murah. Kita mulai 5.000, 10.000 dan seterusnya. Insya Allah sudah kita sortir dengan baik, sehingga barang yang kita pajang sangat layak untuk kita bawa pulang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang dapat hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.